Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan marilah kita Kau berikan kesempatan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kebaktian ini Bapa, sampai di akhir nanti, di dalam lindungan dari kuasa dari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Bersyukur bahwa kita ini masih bisa mendapat kesempatan ya. Karena kalau kesempatan untuk mendengar firman Tuhan itu hilang, maka selesailah semuanya itu. Tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan sebenarnya jikalau firman ini diambil dari kita. Nah, selama bulan-bulan ini topik atau isi dari firman Tuhan adalah mengenai pemulihan jiwa. Saya tidak akan mengulangi banyak-banyak karena saudara-saudara sudah mempelajari, sudah mendengar, dan sudah mengerti sendiri. Tapi kalau saya ringkaskan dari beberapa firman Tuhan yang dibawakan di tempat ini, itu isinya bisa dirangkumkan dalam 5 hal. Yang pertama adalah berdoa selalu untuk pemulihan jiwa, itu selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, menyerah kepada kehendaknya. Kemudian ketiga, beriman senantiasa karena Tuhan itu yang akan menyelesaikannya sendiri. Dan keempat, tidak lupa kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang kepada kami. Dan akhirnya bersandar senantiasa pada firman Tuhan. Itu adalah isi yang saya rangkumkan dari beberapa khotbah dari rekan-rekan di sini. Saya mengucapkan syukur karena ini sebenarnya untuk pemulihan jiwa itu lengkap ya. Sudah lengkap dan sudah cukup kalau saudara-saudara itu mengalami hal-hal yang gangguan jiwa, jiwa yang terhimpit, jiwa yang terjepit, jiwa yang sedang dalam keadaan susah, di dalam keadaan hancur ya. Saya masih ingat Pak Timothy mengatakan bahwa jiwa itu bisa hancur, bisa remuk ya. Itu akan dipulihkan dengan cara-cara tersebut. Pada pagi hari ini saya akan tetap pada topik dari pemulihan jiwa, tapi saya akan mengambil dari sudut yang lain. Jiwa yang kacau atau jiwa yang remuk, yang mementingkan pemulihan, itu biasanya terjadi karena apa? Nah, kalau kita ini mengatakan jiwa hancur itu adalah depresi, ya, susah, stres dan sebagainya, benar. Tapi sebenarnya kalau kita mau mempelajari dari firman Tuhan, cara hidup kita yang salah itulah yang menyebabkan jiwa ini akhirnya menjadi rusak atau menjadi hancur. Kalau kita menempuh cara hidup yang benar, yang tidak salah, tidak keliru, maka jiwa kita ini tidak akan mengalami sesuatu yang menyusahkan atau membuat kita jadi bingung dan sebagainya. Depresi dan sebagainya itu tidak ada. Di dalam bidang kesehatan itu ada 2 hal yang penting. Kalau ada yang sakit itu diobati. Tapi kesehatan yang paling bagus, paling benar itu adalah apa? Mencegah jangan sampai sakit. Orang sakit diobati bisa, tapi alangkah indahnya kalau kita bisa mencegah jangan sampai sakit.
Kalau kita mengatur hidup kita dengan benar, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak enak tersebut. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mempelajari cara hidup yang salah, yang sering kali membuat jiwa menjadi hancur atau remuk, depresi dan sebagainya. Itu apa? Saya akan pisah menjadi 4 hal ya. Sekarang yang pertama, kita buka dari Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita buka dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat Lukas pasal ketiga ayat yang ke-14. Lukas 3:14. Di sini sudah tertulis ya. Apa bunyinya? Ini adalah pertanyaan dari para prajurit yang bertanya kepada Yohanes. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. 1. Ayat 14 bawahnya. Dan prajurit itu bertanya juga kepadanya. 13 tadi, 14 ya. Prinsip ini yang dipegang oleh Nabi Yohanes dan diajarkan pada prajurit. Lukas 3:14, dan prajurit itu bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3:13-14 ini sebenarnya merupakan ajaran firman Tuhan yang menyebabkan jiwa itu kalau tidak akan rusak dan tidak akan hancur kalau kita menjalani ini. Apa sebetulnya? Kita periksa ya satu persatu. Ketika dikatakan jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Para prajurit pada waktu itu ya sekarang pun mungkin masih ada, walaupun mungkin ya sudah selain dengan zaman dulu. Itu sering meminta sesuatu lebih daripada seharusnya. Misalkan apa? Gaji. Itu pun kadang-kadang mereka itu tidak puas, tidak cukup. Apa aja sih kata cukup? Gaji itu tidak ada yang cukup katanya. Selamanya nggak cukup. Kalau kita itu tidak bisa mempunyai rasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita punya atau kita dapat. Sehingga di dalam Lukas 3:14 Yohanes menegaskan lagi, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara-saudaraku, saudara, saya pernah melihat ya dalam bulan yang lalu dibaca di surat kabar, ketika banyak orang mau mudik ya, itu mereka itu kalau mau pulang itu persiapannya apa? Yang mestinya orang kalau persiapan adalah persiapan yang perlu ya, beli tiket mungkin ya, atau menyediakan oleh-oleh dan sebagainya. Tapi tidak. Saya sampai kaget. Kalau pulang mudik itu nyewanya nyewa apa? Nyewa handphone. Nyewa handphone itu iPhone. Yang disewa itu iPhone lah. iPhone itu disewa berapa sih? iPhone itu disewa satu hari itu 24 jam itu bayarnya 600.000 rupiah. Saudara bisa baca di Jawa Pos itu. Jadi orang-orang ini kalau mudik itu banyak yang perlu ya. Ternyata bukan cuma oleh-oleh, bukan cuma tiket, tapi sewa handphone. Ada lagi nanti yang apa? Kredit sepeda motor ya. Itu sudah sering saudara tahu, kredit sepeda motor. Pokoknya aku bisa bayar, DP-nya bisa bayar, bulan ke-1 bisa bayar, bulan kedua bayar, nanti kalau bulan ketiga tidak bisa bayar ya sudah diambil lagi. Lah,
Ini berarti apa? Tidak mencukupkan dengan apa yang ada. Orang yang tidak mempunyai rasa cukup, selalu mengambil sesuatu yang lebih, itu akan timbul nanti pada akhirnya jiwanya menjadi kacau. Bayangin aja, saudara-saudaraku, kita di dalam Tuhan, kita ikuti aja ajaran dari Nabi Yohanes. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Tidak ada kata cukup kalau kita tidak pernah bersyukur. Orang yang bersyukur itu akan mempunyai rasa selalu dicukupi, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, ya udahlah, kita tidak seperti itu. Mulailah kita selalu belajar mencukupi. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu selalu cukup. Ajaibnya Tuhan, tidak pernah dia melanggar janji. Orang Israel pada waktu keluar dari Mesir, saudara tahu ceritanya. Ketika mereka dipelihara sepanjang jalan dikasih roti mana. Kenyang enggak? Kenyang. Sehat enggak? Sehat. Enak enggak itu roti mana? Enak seperti madu katanya, kok manis kok. Tapi akhirnya apa? Enggak cukup. Saya di Mesir makan daging. Nah inilah. Mulai kalau sudah tidak cukup, pasti akan timbul stres, gelisah, dan roti yang manis tadi tidak lagi terasa manis, mungkin bisa terasa pahit karena pikirannya sudah tidak di situ, mikirnya ke tempat yang lain. Dan demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau memelihara jiwa kita tetap di dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, belajarlah untuk mengatakan cukup. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang sudah kau berikan kepadaku. Itu yang pertama. Jadi langkah pertama, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ini tidak pernah merasa cukup, rasa kurang ya, yang kedua pasti akan dijalankan. Apa itu? Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas 6:38 mengatakan apa? Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini prinsip sesuatu yang baik. Kalau orang itu misalkan punya rasa cukup, itu baru bisa memberi. Lah kalau orang itu selalu merasa kurang, pasti tidak akan pernah memberi. Wong buat saya aja kurang, bagaimana bisa memberi? Padahal prinsip Tuhan terlebih banyak berkat memberi daripada menerima. Saya tidak setuju kalau sampai ada suatu orang mengatakan berilah semua, berikan semua itu milikmu, berikan aja, sumbangkan aja. Itu juga enggak benar. Yang benar itu adalah memberi dengan sukacita. Tetapi selamanya kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak akan pernah bisa memberi. Pasti tidak mungkin memberi. Rasa cukup tidak ada, tidak akan bisa memberi. Rasa cukup tidak ada rasa bersyukur, tidak akan punya keinginan untuk memberi dan berbagi. Jadi pelajaran yang kedua yang diajarkan di sini, saudara-saudara, mari kita ini mempunyai pemikiran yang tidak egosentris, yang tidak egois, bisa berbagi, bisa memberikan juga sukacita kepada orang lain. Dan itu adalah firman Tuhan yang kalau dikerjakan kita tidak akan mengalami sesuatu pada jiwa kita, pasti akan tetap tenang dan damai. Itu yang kedua ya.
Bedah lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga, mengutamakan hal-hal duniawi. Kita buka di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-19. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Ini nasihat kepada jemaat, dari perikop itu saya ambil, tapi ayatnya satu aja. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, kalau melihat di medsos sekarang hebat-hebat ya. Kalau zaman saya dulu itu propaganda, itu reklame, promo itu biasanya cuma lewat surat kabar, surat selebaran, itu sedikit. Lah kalau sekarang enggak ya. Kalau buka di HP ya, lihat promo toh. Wah, promonya apa? Banyak. Manusia perlu makan enggak? Perlu. Tapi kalau sudah mengutamakan hanya untuk makan, nah ini jatuhnya perkara duniawi. Kalau lihat HP saya lihat, ada promo rumah makan baru, ada promo makanan baru, ini ada di sana dibuka, di sana dibuka. Nanti bisa timbul keinginan ke sana kan, tidak cuma makanan kok. Flexing itu sudah sering terjadi, ya kan? Saya pakai ROG harganya 1M. Aduh, di mana ya ini? Wah, itu di sana. Nanti tidak beli ya, kita lihat dulu. Sehingga akhirnya apa? Kita ini karena selalu melihat dan melihat, jiwa dan hati kita itu akan tertuju kepada hal-hal itu. Yang lain enggak. Maka dikatakan di sini, Tuhan mereka itu ialah perut mereka. Yang diutamakan apa sih? Perut, kesenangan makan. Tuhan itu baik, Tuhan itu kesenangan makan dan minum itu diberikan kepada kita. Tapi kalau sudah berlebihan, sehingga semuanya itu kita hanya lihat untuk makan, untuk kesenangan duniawi, hal-hal yang indah-indah, yang bagus-bagus, sehingga menimbulkan apa? Keinginan. Yakobus mengatakan apa? Kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Dan kalau sudah demikian, rasa cukup tidak akan pernah ada. Kalau cukupnya tidak ada, pasti tidak akan pernah mempunyai keinginan juga untuk berbagi atau memberi. Dan sekarang ini luar biasa di medsos. Kalau lihat, saudara tidak usah cerita sama saya, baca saja sendiri, lihat aja sendiri. Apa saja ditawarkan semuanya. Dan kita bisa timbul keinginan untuk memiliki, bahkan hal-hal yang sebelumnya sebenarnya tidak kita perlukan. Jadi yang ketiga, berarti selalu mengutamakan hal duniawi, matanya melihat ke arah hal-hal duniawi. Nah, ini celakanya. Kalau sudah mata, pikiran hanya melihat hal-hal duniawi, timbul keinginan ini, keinginan itu, tidak lagi terkendali. Maaf ya, keinginan itu wajar ya. Kita lapar kepingin makan itu betul. Kita capek kepingin istirahat betul. Kita kepingin butuh, kita mau membeli itu benar. Tapi itu keinginan yang sehat. Kalau keinginan sudah didorong oleh sepenuhnya ke arah duniawi, nanti menimbulkan apa? Butuh apa kalau mau keinginan banyak? Butuh uang. Saudara tahu ayat yang sangat-sangat terkenal, sering kali dikhotbahkan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Duka ini sudah timbul jiwa sakit. Saudara-saudaraku, uang
itu adalah pelayan yang baik. Tapi jangan menjadi tuan. Sering kita mendengar itu, nasihat seperti itu. Tapi sering juga kita tergelincir jatuh. Tapi kalau kita selalu ingat, ini semuanya menjurus kepada duka, menimbulkan depresi, menimbulkan kesusahan, bahkan remuk jiwanya nanti pada ujungnya. Kalau keinginan tidak terkendali dan menyebabkan kita menjadi cinta uang, dan uang. Uang adalah mamon, dan kita tidak bisa menyembah kepada dua tuan, baik itu Tuhan, baik itu mamon. Kita harus pilih satu. Mana yang kita pilih? Pilihlah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan menyertai, bahkan mencukupi. Nanti kita belajar sama-sama. Tapi jangan sekali-kali kita jatuh di dalam hal-hal duniawi, karena keinginan itulah yang akan menjatuhkan kita semuanya, akan mendorong kita dari dalam, ingin bermacam-macam hal, ingin melakukan yang tidak perlu, dan sehingga kita juga jatuh. Benar loh. Orang kalau saya masih muda dulu di SMA dulu, kan teman-teman saya banyak yang ngisep. Dia bilang gini, rugi loh. Rokok itu wah nikmat, ya nah. Rugi kalau nggak ikut hidup satu kali nggak merokok, itu rugi. Saya puji Tuhan, sampai saat ini saya tidak pernah ngisep rokok. Nggak rugi itu. Padahal mereka yang merokok macam-macam. Beberapa saya mengerti, yang tadinya perokok berat, kena penyakit ini, kena penyakit itu, jadi tidak rugi. Jangan sekali-kali kita ini kalau di dunia ini mau mencoba segalanya. Yang muda-muda juga demikian. Jangan mencoba segala sesuatu. Nyobalah ngicipi rokok, nyobalah mabuk. Seperti apa tuh orang mabuk? Bahkan yang paling jahat adalah apa? Yang sekarang ini, zaman sekarang, narkoba. Jangan melakukan itu. Itu semuanya keinginan duniawi akan menyeret kita masuk ke dalam jurang yang paling bawah, kehancuran dari jiwa kita. Lanjut. Nah, kita sudah belajar dari 1, 2, 3 dan ini ya. Jadi sudah belajar cukup, merasa cukup senantiasa. Yang kedua, punyailah hati yang pemurah, bisa berbagi. Dan ketiga, jauhilah hal-hal duniawi. Kita tidak usah jadi pertapa di gunung. Saya tidak mau lihat ini, tidak mau itu, tidak usah. Boleh-boleh saja melihat, tapi jangan sampai terbius sehingga kita hidup kita hanya sepenuhnya untuk itu, menuhankan perut kita, menuhankan keinginan kita, menuhankan segala kesenangan duniawi, karena itu akan membawa kehancuran. Nah, yang terakhir, yang keempat, kesalahan yang keempat yang sering kali dilakukan kalau sudah bisa menghindar yang lain, apa itu? Jauhilah kepongahan atau kesombongan. Hati-hati loh ya saudaraku. Kesombongan itu tidak cuma kesombongan duniawi. Anak Tuhan juga bisa timbul kesombongan. Kesombongannya kesombongan rohani. Dan itu juga sama saja, membuat kita jatuh ke bawah. Untuk mengenai masalah kepongahan dan kesombongan ini, mari kita belajar dari satu bangsa. Kita buka dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-48. Yeremia 48 ayatnya 2 saja, 29 dan 30. Yeremia 48 ini mengenai suatu suku bangsa yang namanya bangsa Moab. Moab ini asalnya dari siapa? Dari keturunan dari Lot. Jadi sebetulnya keturunan yang baik juga kan, dari keponakannya Abraham. Kita baca sekarang ayatnya yang ke-29.
Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya. 3 kali itu disebutkan ya, kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Orang Moab ini waktu itu jaya. Orang Israel masih belum jaya, mereka sudah menjadi suatu bangsa yang kuat, sangat-sangat hebat, cukup kaya, diberkati oleh Tuhan. Tapi jadi sombong. Ayat yang ke-30. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya, omongannya nggak beres, dan tidak benar perilakunya. Sudah nggak beres, diberkati ya, jadi sombong, jadi negara yang kuat, bangsa yang kuat, diberkati, akhirnya jadi tidak benar ngomongnya dan tidak benar perilakunya. Saudara-saudara, kalau kita diberkati Tuhan, ya kita dengar banyak ya, hamba Tuhan yang tadinya jatuh diberkati naik sampai ke atas ya, sampai luar biasa. Kalau tidak menjaga hatinya, nanti sama seperti ini, akan jatuh ke bawah. Yeremia 48 kita baca selanjutnya dalam ayat yang ke-42. Ini adalah hukuman yang terakhir dari Tuhan. Ini remuk betul-betul. 42, Yeremia 48:42. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kalau sudah sombong, ora kena dikandani sak karepe dhewek, pasti nanti akan jatuh seperti Moab. Saudara-saudaraku, saya bawa sedikit ya. Ini di medsos baru rame. Ya. Saya sebutkan di sini baru rame karena apa? Yang bikin rame itu adalah tokoh dari sinode kita. Kalau beberapa waktu yang lalu ada satu tokoh juga asalnya dari sinode kita, yang mengatakan ya Yesus itu Allah kecil, Bapa itu Allah besar, sudah pokoknya ngaco-ngaco dan sebagainya. Selesailah, diselesaikan Tuhan. Sekarang muncul lagi. Saudara tahu bahwa prinsip daripada anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu dari mana sih? Dari Dia, anugerah. Tapi beliau ini bisa mengatakan juga, membenarkan di dalam suatu acara. Nah, maka kalau kamu baik, ya masuk, benar. Saya tidak peduli kalau dia itu mengatakannya itu dalam suatu 4 mata tertutup ya, untuk menghibur dan sebagainya. Oke lah, kamu mau gitu terserah. Tapi kalau sudah menyatakan di dalam ruang terbuka seperti zaman sekarang ini, yang mengatakan bahwa keselamatan ada di luar Tuhan Yesus, saya tidak bisa terima itu. Saudara tahu, kita tidak usah memusuhi orang lain. Mereka mempunyai kepercayaan apa? Tugas kita hanya satu, memberitakan Injil. Mau terima baik, tidak mau terima ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ini mengucapkan hal-hal yang menyebabkan nanti membimbangkan saudara-saudara kita sendiri. Saudara-saudara tahu, Rasul Paulus, rasul kita yang luar biasa, itu mengerti hal-hal seperti ini. Dia itu perlu menjaga iman saudara-saudara. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa persembahan berhala, ya, waktu itu zaman itu banyak daging itu disembahkan pada berhala. Itu meskipun kita makan atau enggak, itu kita tidak menjadi apa-apa, enggak ada apa-apanya. Paulus mengerti hal itu. Kekudusannya di dalam dia, di dalam Roh Kudus itu menyebabkan dia itu kebal, dan dia itu tahu dia dilindungi, dan dia mengatakan daging persembahan berhala itu tidak akan menjadikan kamu apa-apa. Tapi dia mengatakan
Kalau sampai nanti aku makan daging persembahan berhala, menggoncangkan iman dari saudara-saudaraku, ingat ya saudara ya, lebih baik aku tidak makan daging ini. Saudara bisa menangkap semuanya ini kan? Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang menggoncangkan iman saudara-saudara kita sendiri. Saudara-saudaraku, ini adalah penting bagi kita yang duduk di sini, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, bukan karena kemurahan Tuhan hanya karena kita baik. Enggak. Itu semata-mata adalah anugerah. Jadi kita ini harus berpegang prinsip, jangan seperti orang Moab, sudah dikasih kebebasan, kehebatan, tapi dia jatuh karena kesombongan. Nah, banyak saudara-saudara kita itu yang sudah sampai di atas, mempunyai banyak pengikut, mempunyai banyak ya segalanya, yang sudah mendengarkan dia itu benar omongannya, kemudian dia melakukan sesuatu yang salah, itu Tuhan tidak akan suka. Itu kepongahan yang tidak bisa diperbaiki akan seperti Moab. Saudara tahu betapa mengerikannya di dalam kitab Sefanya. Mari kita baca Sefanya pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Sefanya 2 ayat yang ke-9. Ini mengenai Moab tadi yang pongah dan tidak bisa diberitahu, selalu nekat sakarepnya sendiri. Sebab itu demi aku yang hidup, Allah sendiri yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan selanjutnya dan Bani Amon seperti Gomora, ini menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Bahkan lanjut lagi, sisa umatku akan menjarak mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Kalau saudara tahu, keponcongan, kesombongan itu bayarannya seperti itu. Kalau melakukan sesuatu yang salah, ditegur, diperingatkan, nggak mau, nanti bisa seperti ini. Ayat yang ke-10 kita baca di bawahnya. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkaan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Orang yang mengajarkan hal-hal yang salah, mengajarkan firman Tuhan secara salah, memutarbalikkan Injil, Rasul Paulus jelas mengatakan terkutuklah mereka. Saudara-saudara, tiap bulan kita membaca pengakuan iman. Kalau saudara pelajari, jangan sampai kita melakukan hal-hal atau mengajarkan hal-hal yang keluar dari pengakuan iman tersebut. Karena kalau kita keluar, itu berarti kita mau minteri Tuhan, mau melakukan sesuatu yang tidak benar, yang akan mengacaukan iman kita, tapi juga iman saudara kita, saudara-saudara kita yang lain, dimanapun mereka berada, itu menjadi goyah. Saudaraku, kita baru aja melewati Paskah, hari Paskah. Nah, sekarang di dalam mengenai remuknya jiwa, kita sudah baca tadi 4 hal tadi, dan sombong yang terakhir temuan. Saya akan mengajarkan apa yang baru bagi kita, yang selalu baru. Apa itu? Di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Kita buka Injil Markus pasal yang 9, ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasal 9 ini
adalah satu perikop di mana waktu itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya di dalam kemuliaan bersama dengan pemunculan dari Elia dan Musa di sampingnya kiri dan kanan. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 ini kata-kata Tuhan Yesus. Saudara bisa baca perikop ini nanti di rumah sepenuhnya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Orang-orang Yahudi itu, mereka itu punya satu keyakinan, itu percaya Elia itu akan datang. Dan Yesus tahu, karena Elia itu tidak mati kan. Elia itu kan diangkat langsung ke sorga. Nah, di dalam kalangan orang Yahudi itu ada satu keyakinan Elia akan kembali. Yesus membenarkan itu. Tapi Yesus mengatakan Elia itu akan datang. Ya, dia itu dikatakan, kalau kamu percaya Nabi Yohanes yang berteriak-teriak di padang gurun itu kerajaan Allah sudah dekat, itulah Elia yang akan datang. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena dia mengatakan dialah yang mengatur segala sesuatu. Banyak orang itu adalah orang-orang, ya semua aja lah, pendeta atau siapapun pengajar, itu tidak bisa mengerti firman Tuhan itu secara menyeluruh sampai saatnya itu nanti dibukakan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu mengatakan yang memulihkan itu siapa? Elia kan? Bukan. Dia sudah mengatakan sendiri, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Itu menunjukkan dia sudah memberikan gambaran bahwa Yesus ini nanti, Tuhan itu, aku sendiri ini akan mengalami sesuatu yang tidak baik, dihina, disiksa, akhirnya dibunuh, mati di kayu salib. Itulah yang memulihkan kamu. Bukan Elia yang datang yang memulihkan kamu. Elia itu hanya sebagai teriak-teriak aja di depan Tuhan Yesus. Kalau orang bilang pasukan itu Furedes ya. Jadi pasukan di depan itu yang membuka jalan. Tapi Yesuslah nanti yang memulihkan kamu, hai orang Israel, dan juga seluruh orang yang menjadi Israel rohani, kita semuanya ini. Jadi pemulihan jiwa itu sebenarnya dijalankan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kapan dijalankan? 2000 tahun yang lalu. Dia sudah melakukan pemulihan jiwa untuk kita semua. Untuk saudara tahu, supaya kita mengerti, kita buka di dalam surat Galatia. Di dalam surat Galatia, pasalnya yang ketiga, ini terpaksa agak panjang, tapi akan saya bacakan semua, kita pelajari bersama-sama sehingga saudara tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, diulangi lagi dan dimasukkan di dalam hati. Galatia pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29, 5 ayat. Kita mulai pertama kali 29, 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ini dulu. Taurat, Perjanjian Lama itu diberikan sebagai penuntun manusia. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Ini poinnya dulu. Dan ini yang sampai sekarang bangsa Israel itu masih belum mau mempercayainya. Mereka itu masih berpegang pada Taurat, berpegang pada Mazmur, pokoknya Perjanjian Lama, sampai dia tetap menolak Yesus itu adalah Mesias. Tapi kita tidak demikian. Ayat yang ke-25, satu ayat di bawahnya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun.
Kalau tadinya itu Taurat itu adalah penuntun, kalau kamu mau selamat, jalankanlah Taurat ini, lakukanlah Taurat ini, kamu akan selamat. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, masalahnya berganti. Kita bukan lagi penuntun Taurat yang menyelamatkan kita. Kita sudah berubah menjadi keselamatan karena iman. Saudara-saudaraku, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk memulihkan kita. Janjinya tadi di dalam Markus mengatakan, aku akan memulihkan kamu, bukan Elia. Aku yang akan memulihkan kamu. Semuanya, tubuh, jiwa, dan roh itu akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sudah dikerjakan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya. Lanjut ya. Sudah tidak di bawah pengawasan penuntun. Si penuntun Taurat sudah tidak lagi memegang kita. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau dulu anak Allah itu apa? Oh ya, keturunan Abraham, ya, anak-anak Allah. Israel, mereka anggap dirinya anak Allah. Tapi setelah sampai zamannya Tuhan Yesus datang, anak-anak Allah itu siapa? Ya mereka yang mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, itulah anak-anak Allah. Ini jangan sampai lepas saudara-saudara dari ingatan, pikiran, hati, dan juga iman saudara. Kita ini beda. Kalau dulu mengatakan perjanjian lama itu, saya pernah dengar dari Pak Timotius seperti ya. Dulu itu zaman perjanjian lama disebut wasiat lama ya, dari buku yang terjemahan lama itu. Kalau perjanjian baru wasiat baru. Kita ini sudah mempunyai perjanjian baru atau wasiat yang baru, sudah berubah. Kita adalah Israel rohani yang kita ini selamat bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan seperti penuntun dalam Taurat, tapi semata-mata karena iman di dalam Kristus Yesus. Kita lanjutkan. 27. Karena kamu semua, kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara dibaptis semua di sini. Saudara punya keyakinan pada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah diangkat menjadi anak. Berarti apa? Pemulihan itu sudah terjadi. Pemulihan itu sudah ada di dalam kita selama-lamanya. Lanjut 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Kenapa? Karena selalu Paulus itu mendengar waktu itu pengajar-pengajar yang dari kaum Yahudi mengatakan keselamatan itu untuk orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang pun ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan untuk orang Yahudi. Kita ini orang Indonesia enggak. Ini dibantah semuanya Paulus. Keselamatan itu bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Yunani, karena firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita ini diajar mengajarkan Injil ini sampai ke ujung bumi. Kita juga termasuk. Lanjut, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inilah jiwa Paskah yang sejati. Kita sudah ditebus dengan darahnya, dibayar sampai lunas. Dosa kita sudah diangkat, kesalahan kita sudah dihapus. Karena itu, kalau kita sudah bertobat, peganglah pertobatan itu. Jangan sampai lepas kembali. Karena apa yang kita dapat itu adalah pemulihan jiwa yang benar-benar, yang bukan hanya sebentar, tapi untuk selama-lamanya. Lanjut ya.
29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudaraku, janji Allah saudara tahu apa? Hidup kekal bersama Kristus, damai dan sejahtera, dicukupi senantiasa, tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita buka aja sebentar, apa sih janji Allah? Janji Allah itu adalah janji kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ini saya betul kumpulkan di sini. Berkat dari Abraham yang turun kepada kita yang mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu apa atau sebenarnya? Ya, saudara ini punya janji Allah. Janji Allah itu ada di dalam kita semua. Pemulihan jiwa dan termasuk kita sudah dipulihkan. Kecukupan kita termasuk di situ. Segala sesuatu kita dihapuskan yang jelek dan kita menerima yang baik. Saya ambil sedikit saja di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, janji Allah kepada Abraham ketika dia dipanggil. Dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Peganglah ini selalu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Pergi artinya apa? Kita keluar. Kalau saudara tadi yang mempunyai kepercayaan yang lain, punya pegangan yang lain, lepaskanlah semuanya itu. Pergilah ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Di mana itu? Kerajaan sorga yang disediakan oleh Tuhan. Lepaskan dan pegang erat-erat Yesus Kristus. Yang kedua, ayat kedua, inilah janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tapi jangan sampai menjadi seperti orang Moab ya. Kalau diberkati jadi sombong, pasti akan dijatuhkan kembali. Ini janji yang pertama. Yang ketiga, ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kalau saudara jadi anak Tuhan, orang yang memberkati saudara akan mendapat berkat juga. Kemudian, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalau ada yang mengutuk kita, Tuhan akan mengutuk mereka juga. Ketika Bileam bin Beor itu disuruh oleh orang Moab, Raja Moab, ini laki-laki Moab, kutukilah orang Israel. Bileam mengatakan, aku tidak bisa mengutuki mereka. Tapi kutuk yang diserahkan kepada orang Israel, pada Bileam untuk disampaikan kepada orang Israel, itu kembali kepada orang Moab sendiri. Dan mereka musnah. Sampai sekarang tidak ada lagi bangsa Moab. Ada orang Moab yang baik, seperti Ruth yang dalam mantu dari Naomi, karena dia tetap setia dan tetap cinta kepada Tuhan. Ruth masuk di dalam silsilah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kebanyakan jumlah yang besar dari orang Moab musnah dari muka bumi ini. Kata lagi dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudaraku, inilah berkat Abraham. Firman Tuhan juga mengatakan ketika Yesus mati di kayu salib, dia meninggalkan segalanya, menyerahkan segalanya, menjadi manusia biasa. Dia dihina, dia disakiti, dia mengalami penderitaan di kayu salib. Itu untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita justru mendapatkan berkat Abraham yang luar biasa ini. Karena saudara-saudara semua adalah anak-anak Abraham, anak-anak Allah yang berhak menerima janji Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, inilah kaitan pemulihan jiwa, di mana kita jangan melakukan hal-hal yang tidak mau cukup, cinta pada uang dan duniawi, selalu sombong, tidak murah hati,
itu semuanya buang, supaya saudara kembali kepada Paskah yang benar, rencana Tuhan yang benar, bahwa saudara itu akan mendapat berkat Abraham sampai selama-lamanya. Sebagai penutup, ini akan saya buka dari Ibrani pasalnya ke-9. Dan ini juga kental dengan arti dari Paskah atau arti pengorbanan Tuhan di kayu salib yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk keselamatan kita semuanya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, saya buka 2 ayat saja, 13 dan 14. Inilah yang memulihkan kita semuanya, baik tubuh, jiwa maupun roh. Ibrani 9 ayat 12. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sampai sini dulu. Ketika dulu bangsa Yahudi itu, saudara, menyerahkan domba, lembu untuk disembelih, dikorbankan, dan kemudian mendapat percikan darahnya itu, mereka benar disucikan, tapi secara lahiriah. Ayat di bawahnya, ayat yang ke-14, ini untuk kita pegang senantiasa. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, di sini katakan Allah yang hidup. Allah yang tidak hidup juga ada. Allah yang bukan Allah, tapi mengaku dirinya sebagai Allah. Baik itu yang namanya mamon, baik itu namanya kesenangan duniawi, baik itu berhala-berhala, semuanya itu adalah Allah yang tidak hidup. Tapi satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sudah menghidupkan kami. Dengan apa? Dengan darahnya di kayu salib. Jangan sekali-kali saudara mempunyai jiwa yang masih remuk, jiwa yang depresi, jiwa yang susah. Karena segalanya itu akan berlalu ketika Yesus datang di dalam hati kita. Kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi kita sekali-kali harus melihat. Saya masih ingat khotbah dari Pak Gunawan yang mengatakan, ada neraca di dalam hati kita yang harus sekali-kali diukur. Sudahkah ukuran itu masih tetap enggak? Apakah ukuran iman kita ini sudah mulai bergoyang, yang harus diukur kembali, dikembalikan lagi kepada hal yang benar? Saudara-saudaraku, kasih Tuhan senantiasa kekal. Hati dan iman kita yang kadang masih goncang, tapi biarlah pada pagi hari ini kita pulihkan semuanya itu. Kita kembali kepada ukuran dan kepada jalan yang benar, bahwa hanya ada satu keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa hal-hal yang kita lakukan sering kali menyebabkan kita jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak bisa bermurah hati, tidak bisa berbagi, kita juga mencintai duniawi lebih daripada yang lain, dan kita juga mempunyai kesombongan seperti Moab yang sudah Engkau musnahkan. Bapa, dijauhkanlah kita semuanya dari itu, dan biarlah kita kembali kepada apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami semua, yaitu karya penebusan-Mu di kayu salib yang sempurna,
yang tidak ada duanya dan tidak pernah ada lagi. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat umat yang percaya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Kami berdoa juga bagi pemimpin gereja ini, para pekerja di gereja ini. Sentuhlah mereka semuanya Bapa dengan darah dan Roh-Mu, sehingga gereja-Mu menjadi hidup kembali. Kau pulihkan kembali, karena Engkaulah yang mempunyai segala kuasa dan kemampuan itu, bukan kami yang mempunyainya. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Meteraikanlah juga firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudaraku yang percaya, mari katakan bersama-sama. Amin.